Gimana sih caranya kalian untuk merawat bodi kendaraan kalian? Apalagi khususnya motornya ya secara utuh. Simak videonya secara lengkap. Banyak teman-teman yang di sana menanyakan perihal perawatan bodi motor, khususnya motornya ya, bagian dari luarnya. Jadi kalau yang terpenting menurut saya sih bersih dulu. Kalau misalkan motornya bersih pasti kinclong kelihatannya. Tapi ada banyak juga faktor-faktor pendukung untuk motor itu bisa lebih kinclong lagi. Nah, salah satunya adalah teknik mencuci yang sangat benar. Bukan sangat benar sih ya, yang direkomendasikan. Kalau dari saya sih memang bikin sabunnya sendiri ya. Kalian bisa lihat nih cuplikannya. Saya bikin sabun yang biasa, terus juga ada yang touchless juga. Itu masih merupakan riset-riset sih. Jadi sebagaimana saya membuat konsumen agar tetap nyaman dengan produk-produk yang saya pakai, jadi saya tidak menggunakan sabun colek, terus juga sabun cuci piring. Walaupun sebenarnya bahan dasarnya sama untuk sabun cuci piring gitu ya, sama untuk penggunaan yang bodi bagian bawah undercarriage gitu ya, penggunaannya sebenarnya sama dan bahan-bahannya pun sama. Cuman kalau untuk di motor dia nggak ada apa ya, ibaratkan pewanginya. Jadi sebenarnya pewanginya nggak perlu karena ya di luar ruangan lah ya. Kan kalau misalkan udah beres cuci pakai sabun, kalau misalkan dicuci piring itu masih ada aroma jeruk nipisnya gitu. Kalau di cuci motor sepertinya percuma deh, kecuali di bagian interior. Nah, langsung aja, apa aja sih kan faktor-faktor pendukung agar misalkan motor kelihatan bersih dan nggak baret-baret? Salah satunya adalah lap pada saat kalian mencuci. Nah, saya akan menunjukkan perbedaan. Di sini ada 4 perbedaan lap-lap yang biasa saya gunakan. Jadi apa yang saya gunakan saya bagikan ke kalian. Jadi nggak ada yang apa ya, nggak ada di sini, tapi saya sampaikan kepada kalian. Jadi yang ada saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah lap microfiber yang biasa. Untuk ukuran ketebalannya saya lupa ya, ini apa 360 apa berapa gitu ya. Untuk bagian cuci bodi ya, biasanya saya pakai ini, lap ini untuk bodi, atau enggak kalian kalau nggak pakai ini pakai washmate itu kayak bludru gitu ya. Itu juga lebih aman ke bagian bodi. Terus bagian bawah juga undercarriage saya biasa pakai ini tambahannya, terus ada koas, sikat gigi, terus sikat yang khususnya ya nggak terlalu khusus sih sebenarnya. Saya cari-cari koas atau misalkan sikat yang kira-kira bisa masuk ke sela-sela. Nggak mesti harus jadi sikat yang untuk detailing, enggak. Jadi apapun yang bisa digunakan saya gunakan. Oke. Nah, perbedaannya apa aja sih untuk dari bagian lap-lapnya? Nih, lapnya yang ini dia bolak-balik, teksturnya sama. Terus kalau yang ini yang ada list merahnya, ini yang belakangnya teksturnya sama kayak yang pertama ini ya. Tapi yang belakangnya dia agak tebal ya, lebih tebal. Oke. Terus selanjutnya ini yang edge glass, jadi nggak ada jahitan pinggirnya. Tapi dia bagian apa ya, halus semua, halus dan tebal gitu ya. Cuman dia nggak ada pinggirannya tuh ya, bisa kalian lihat. Ini yang ini ada, yang ini nggak ada. Itu perbedaannya. Dan biasanya ini kalau buat ngeringin saya biasa pakai ini. Dia lebih nyerapnya banyak, lembut juga, halus, nggak meninggalkan bekas air gitu ya. Terus selanjutnya ini yang paling tebal. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan pakai yang tebal gitu harus agak lama gitu ngegeser, buat ngegeser apa, ngilangin airnya ya. Dibandingkan yang ini dia cepet banget nyerapnya. Terus ini juga bukan edge glass, jadi masih ada kainnya pinggirannya, bisa juga sih dilepas biar jadi edge glass gitu.
Terus dia ada dua sisi yang kuning, walaupun ini udah buluk tapi tetap dipakai berfungsi. Nah yang ini yang abu. Jadi perbedaannya ketebalannya aja sih. Untuk daya serap saya lebih merekomendasikan yang ini sih, yang Edgas. Untuk harganya kisaran berapa ya? Ini kisaran 40 atau 50 gitu ya satunya. Bisa kalian cek di bawah ya. Kalau misalkan saya jualan nanti linknya ada di bawah. Barusan udah beres nih alat-alat apa aja untuk bagian proses pengeringannya ya. Nah ini ada 4 lap ini ya memang sering banget saya gunakan gitu. Jadi jarang banget barang-barang yang nggak ada di sini tapi saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, kita lanjut bagian finishingnya nih ya. Untuk bagian finishing biasanya kalau misalkan orang kalau di mobil juga banyak ya, ada yang namanya wax, ada yang namanya sealant, ada yang semi coating, ada yang nano ceramic coating, itu macam-macam. Namun di sini saya akan ngasih tahu biasanya kalau wax dulu nih ya, saya pakainya soft 99. Ini buat all color. Terkecuali ada yang khusus buat warna hitam, saya ada juga cuma nggak dibawa di rumah. Ini yang soft 99 harganya lumayan nih. Tapi penggunaannya bisa untuk banyak motor. Pengaplikasiannya kalian harus usap dulu motornya pakai ini ya. Usap dulu, tunggu sampai 5-10 menit sampai mengering baru kalian poles lagi. Maksudnya diusap gitu ya pakai lap kering. Itu biar si bahannya menyerap dulu, biar bahan waxnya menyerap dulu. Terus selanjutnya ada spray wax. Spray wax sebenarnya sama aja sih, cuma penggunaannya lebih simpel kali ya. Serap gitu. Ini yang saya bikin. Ya kalau misalkan mau beli ada linknya di deskripsi ya. Buat ngelapisin juga. Dua-duanya ini bahannya silikon. Ini ya wax itu ada yang apa ya dari bahan lilin kayak gitu hampir sama lah. Cuman ini lebih ke silikon. Silikon, air, terus ada buat pelarut air dan minyaknya dan juga pewanginya, dan ada bahan khususnya juga. Terus body dressing ini bagian penting juga kalau misalkan kalian ada ini bagian penting juga kalau misalkan kalian di motor. Ini bagian penting juga kalau di motor kalian ada bagian yang bodi kasarnya, yang hitamnya atau udah bladus. Ini bisa apa ya disebutnya? Menyelamatkan sih enggak, tapi hanya melapisi. Menyelamatkan sih enggak, cuman ini buat melapisi aja. Jadi kalau misalkan yang kusam enggak 100% kembali hitam lagi, terkecuali itu pakai back to black ya, back to black atau enggak nano ceramic coating. Dia langsung menyerap ke pori-porinya dan langsung mengunci warna itu sampai si lapisannya itu bisa terkelupas ya. Ini buat ngelapisin kalau menurut saya lumayan juga sih, karena penggunaannya cuma sedikit, kita oles-oles bisa nyampe ke bodi banyak gitu. Terus ada dua ini ya. Beres untuk bagian pelapisan. Yang nano ceramic kan udah kalian sering lihat lah ya caranya gimana, fungsinya buat seperti apa. Dan juga saya punya cuplikannya bagaimana cara mengaplikasikannya nano ceramic coating. Silahkan dilihat. Oke, sekarang kita lanjut pakai nomor 901. Ini yang paling jos. Orangnya kita 2 layer dan pakai yang nomornya berbeda. Nih kita lihat ya. Ini kaca banget loh. Tuh. Kita bersihin dulu. Kita tetesin ke aplikatornya. Pertama sekitar 7 drop dulu. 7 tetes ya. Ini super glossy.
sekitar 30 detik baru kita wipe ya. Untuk 30 detik kita pakai lap basah dulu ya, tapi jangan terlalu basah, semprotin dulu nih. Oke, cukup, baru kita usap, ngambang dulu usapnya. Oke, ngambang dulu. Baru kita balikin ya. Nah, pakai yang sisi yang paling kering. Baru kita gosok lagi. Agak tekan, tapi jangan terlalu tekan juga. Biar enak-enak gimana. Oke. Voila, inilah hasilnya. Bening banget kan? Weh, lagi ngapain nih? Bening nih. Bisa aja. Ada tuyul. Oke. Jadi ini penggunaan pakai Kiso 901. Oke. Nah, selanjutnya pada saat compounding, bagian mengikis ya, tapi juga meratakan buat catnya. Nah, di sini saya baru nemu juga ini, ada di toko cat yang di daerah saya itu di Cikampek. Ini mereknya Solar. Ini hampir sama kayak Menzerna ukuran 400, botolnya udah nggak tahu kemana, tapi ini Menzerna ukuran 800. Ini yang lebih halus, ini lebih kasar. Dua-duanya ini water base, bukan apa ya, yang di pasaran banyak sih, di toko cat ada juga yang 50 ribuan yang di kaleng warna hijau itu. Kalau itu silikon, jadi kalian kalau mau bersihin harus benar-benar bersih banget. Jadi kalau misalkan pakai yang water base, walaupun kalian masih ada sisa apa ya, sisa kumpon gitu ya, itu gampang banget dibersihinnya. Pakai air, pakai sabun ya, gampang banget. Oke teman-teman, jadi segini aja dulu untuk informasi buat teman-teman bagaimana caranya merawat motor kalian, ngelihat motor-motor kinclong. Ya sebenarnya kalau buat motor belinya gampang. Cuman yang susah itu adalah pada saat kalian udah punya motornya, ngerawatnya itu. Pada saat udah kena hujan, terus kena terik matahari, apalagi warna putih, terus warna hitam, warna-warna solid juga, itu ada perawatan khusus. Jadi kalian kalau pengen tahu informasinya, saksikan terus di channelnya 71 Racing dan usaha saya di 71 Motor Detailing. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya Adi Nur Syamsi, pamit. Bye-bye. Salam kinclong.